Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi, yaitu web online shop ya. Kita buat toko online. Nah, dan jadi video ini kita bagaimana cara membuat autentifikasi, login, dan proteksi halamannya. Nah, jadi sebelumnya kita kan udah pernah buat satu buah tabel dengan nama tabel user. Nah, ini masih kurang lagi fieldnya. Itu kita kasih level ya, levelnya user atau admin nanti ya. Nah, jadi kita bedakan antara user dan admin itu kita bedakan hak aksesnya ya. Nah, jadi nanti ada lagi tabel pelanggan ya, itu untuk front end-nya. Jadi kita fokus di back end dulu. Oke, ini setelah password kita tambahkan satu buah level ya. Level user. Level aja, level user. Nah, itu integer, itu satu aja kita buat panjangnya. Jadi kita gunakan angka aja ya. Kita simpan. Nah, ini oke. Nah, jadi udah ada level user ya, nama user, username, password, level user. Oke, kita coba isi datanya ya. Nah, misalnya namanya di sini nama saya. Nah, misalnya username-nya admin, passwordnya admin aja. Kemudian levelnya 1. Oke, kemudian di sini namanya Budi, username-nya user, aja user dulu, user. Nah, ini 2 ya. Oke, kita save. Jadi ada 2 data ya. Oke, nanti kita coba login, bagaimana login sebagai admin dan login sebagai user. Bagaimana nanti kita membatasi hak aksesnya ya. Nah, antara admin sama user. Oke, sekarang kita langsung ke project. Jadi teman-teman perlu buat satu buah di controller itu dengan nama autentifikasi ya. out.php. Oke, kita salah, ini project mana ini? Oke, bentar saya buka dulu project online shop. Ini project WebGIS ya, online shop ini. Oke, nah di sini kita buat satu buah file controller dengan nama out aja ya, autentifikasi php. Nah, kemudian mana dia? Hilang. Kok hilang sih? Nah, ini. Oke. Udah jadi. Kemudian kita buat formatnya php controller lagi loading. Ntar formatnya lagi loading ini. Controller. Aduh, saya ini lagi loading, bentar. Controller. Oh ya, daripada lama nunggu, saya ambil aja dari yang format yang udah ada. Ini saya kopas aja dari sini. Saya paste di sini. Paste. Oke, ini berarti out ya, nama kelasnya out. Autentifikasi. Oke. Nah, kemudian ini adalah login user ya. User v login user ya. Nah, ini kita nggak pakai. Nah, ini kita nggak pakai ini ya, nggak pakai isi. Kita langsung panggil v login aja. Jadi itu desainnya tersendiri. Nanti tersendiri. Oke, kita ke sini. Load view, kita tambahkan ini. Oke, seperti ini dulu. Ya, nah ini function login, autentifikasi, kemudian login.
login user ya, user. Oke. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti ini ya. Nah, oke. Nah, ini kita coba akses. Oke, bagi teman-teman yang ingin berdonasi untuk mendukung channel ini, teman-teman bisa akses ini, traktirannya. Itu teman-teman nanti bisa traktir dengan cara dukun channel ini mentraktir beberapa unit cendol ya. Jadi minimal itu 1 unit cendol dengan harga 5.000. Untuk pembayarannya bisa teman-teman melalui GoPay, OVO, Dana, dan link aja atau transfer bank ya. Jadi berapapun cendol yang teman-teman kirim untuk mendukung channel ini akan kami terima dengan senang hati. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini all shop, kemudian out, login user ya tadi. Oke, nah ini masih belum ada filenya. Oke, kita buat lagi file v-login user ini ya. Nah, kita buat di view. Kita buat di view di sini. Nah, v-login user ya, login user titik php. Nah, login user. Oke, kita refresh. Nah, ini udah ada ya, cuman desainnya belum. Oke, kita ambil dari ini aja, template ya, template. Oke, kita ambil template untuk login, extract login ya, yang ini. Nah, oke, view pack source, Ctrl A semua, kopas. Ini teman-teman paste di mana tadi? Paste di sini ya, di v-login user. Oke, seperti ini. Nah, jadi ini ganti namanya menjadi dollar title ya, title. Kemudian href ini login href. Nah, ini oke, kita refresh, lihat. Nah, ini. Nah, jadi tampilannya masih acak-acakan ya, karena CSS sama JS-nya belum kita load. Sekarang kita coba load filenya, lokasinya kita sesuaikan. Oke, di sini. Oke, saya hapus ini, saya ganti, tambahkan dengan base URL, kemudian di sini template ya. Oke, kita refresh lagi. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Dan kemudian kita ini kopas, kita tambahkan di JS JavaScript-nya, kita perbaiki lokasinya. Oke, udah. Oke, ini kita sesuaikan ya. Bentar, mana lagi? Itu untuk Marisen ini, remember me, sign in. Nah, ini or-nya kita hapus ya, ke bawah. Or kita hapus. Forgot my password, hapus. Kemudian or ini juga hapus. Oke, sehingga yang tertinggal cuman ini aja ya. Nah, all shop ini kita ganti admin LTE menjadi toko online. Toko online ya, toko online. Nah, toko online. Oke, ini saat diklik kita ganti jadi ini base URL-nya, href-nya base URL. Oke, silahkan login ya. Untuk desainnya silahkan kita buat login. Oke, nah sekarang teman-teman itu pada v-loginnya ya, pada v-login. Nanti teman-teman tambahkan di sini, kita sesuaikan ya. Ini kita ganti, ini tipenya masih tetap teks ya. Nah, ini placeholdernya username ya, username. Kemudian name-nya tambahkan di sini name, kita perlu name. Sini name itu username ya, username. Oke,
Kita gunakan username yang untuk login, username dan password. Kemudian ini ganti dengan password ya. Nah, ini password. Oke, kita refresh. Nah, kemudian sign in kita ganti jadi login. Kita ganti jadi login ya, login. Oke, nah form open ini button tipenya submit. Oke, udah betul. Ini form action method ini ganti dengan ini ya, PHP ter. Nah, echo form open ya, open. Nanti kita arahkan kemana ya. Nah, misalnya nanti out ya, out. Nah, kita ke out, kemudian ke login user ya, out login user. Nanti login user ini kita modifikasi lagi karena kita belum berhubungan dengan database ya. Nah, v login user out, kemudian login user. Oke ya teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita tambahkan form close. Ini PHP echo form close ya. Oke, form close. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, start login, maka dia ngarahkan ke login. Oke, untuk membuat login kita perlu model ya, model. Nah, tambahkan di sini klik kanan, new file, underscore out ya, titik php, autentifikasi. Sini kita tambahkan model. Nah, out ya, out. Nah, di sini kita buat satu buah function untuk modelnya. Nah, public, kemudian function, public function login user kurung dollar username dan password ya. Kita gunakan username password untuk login usernya. Nah, di sini db select. Oke. Nah, bintang. Kemudian db from. Nah, itu tbl user. Kemudian db where ya. Nah, where ini kita pakai aja array. db where kita gunakan array kurung tutup kurung. Nah, itu arraynya username, password ya. Oke, seperti ini kira-kira. Saya enter aja. Nah, seperti ini. Username kemudian password ya. Kemudian kita return datanya. Return ya. Mana nih? Kita return. Oke, kemudian dbget. dbget row ya. Row. Oke. Nah, oke seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita perlu satu buah library untuk proteksi halaman ya. Untuk proteksi halaman. Ya. Kita butuh sebuah library untuk proteksi halaman. Nah, jadi library-nya kita buat di sini di libraries file baru. Itu user underscore login ya, login.php. Nah, gitu. Nah, di sini buat satu format kelas ya, kelas library-nya. Library. Oke. Ini kita buat user login ya, login. Oke, pertama kita construct dulu. Nah, kita ambil model ya.
model this, nah CI, kemudian load, kemudian model ya. Jadi modelnya itu m out tadi kan ya, m out. Oke, ini udah. Nah kemudian teman-teman buat satu buah function login ya, public function kemudian login. Ini login untuk user, login aja. Saya buat nama fungsinya di library. Oke. Nah kemudian kita buat satu buah cek ya, untuk pengecekan apakah datanya betul atau enggak. This ci m out ya, m out ci m out, kemudian login user, login user ya, share. Oke, kurung dollar username, kemudian koma dollar password ya, password. Oke, jadi koma. Nah karena kita pakai parameter di sini, ini juga kasih juga parameternya username password ya. Nah kemudian if jika kita cek if, nah if $check, jadi di sini kita buat variabel ya, nama user. Oke, nama user, $check, nama user ya. Nah kemudian kita buat lagi nama user, kemudian username. Nah kemudian ini username, kemudian ada lagi level ya, level user. Nah ini level user ya. Nah ini nama field di database ya. Jadi untuk penamaan variabelnya kita buat aja seperti ini, kita samakan aja nama field dengan nama variabel. Nah kemudian di sini kita buat sebuah session ya, this kok di sini sih, di bawahnya kita buat session baru ya, buat session. Oke, kemudian this ci, kemudian session set user data. Nah ini username. Nah nanti kita buat nama fieldnya yaitu username, koma sebagai username, kemudian nama user sebagai variabel ini, nama user, kemudian apa lagi, level ya, level user, kemudian sebagai level user. Oke. Nah jika ini kan kalau passwordnya betul ya, kita redirect ke sini, halaman admin ya, halaman admin ini. Oke, halaman admin ini kita redirect. Jadi kita redirect all admin ya, admin. Redirect ke admin, redirect ya, redirect admin ya, admin. Oke. Nah jika passwordnya salah, nanti ya kita buat jika salah pengecekannya. Nah kita this ci, kemudian kita set ya session, kemudian set flash data, nah, seperti flash data. Oke, nah kita buat sebuah pesan. Nah pesannya apa? Username
dan atau password salah. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita buat di sini. Di sini username atau password salah. Kemudian kita redirect ke login, ya. Out login user tadi ya. Nama fungsinya login user. Oke, seperti ini kira-kira. Ya. Nah, oke, ini dulu. Nah, kalau udah, jadi teman-teman buat sini login user. Oke, ini. Nah, jadi nanti ini ya ada pesan error atau salah ya, loginnya gagal. Nah, kemudian kita perlu konfigurasi ya, kita load user login ini dan model ya, mout juga kita load mout. Oke, jadi sekarang kita ke apa itu namanya, ke autoload ya, ke autoload ya, teman-teman bisa ke autoload, config autoload. Nah, teman-teman di sini load. Nah, load ini ya, ini user underscore login. Kita load library ya. Nah, kita load library, jadi harus di baris bagian autoload librariesnya. Nah, user login yang kita load adalah file ini, user login ini ya. Nah, oke. Nah, sekarang untuk di submit bagian login, jadi teman-teman tambahkan di sini, oke, di out mana tadi out ya. Oke. Nah, di sini teman-teman buat satu buah data ya. Nah, dollar form validation ya, form validation. Oke, gini aja saya buat. Nah, ini username. Nah, ini required ya, kita ganti required. Ini required. Oke, kemudian koma, saya tambahkan array dalamnya, kurung, tutup kurung ya. Nah, sini. Oke, arraynya yaitu required ini kita kasih panah, kemudian titik $s mana %s mana dia, persen s harus diisi. Oke. Nah, kemudian validasi untuk password, jika nanti kosong ya ngisinya password. Nah, required juga harus diisi. Nah, kemudian di sini if this validation rule, if this form validation, if this form validation run, run. Nah, ini if form validation run sama dengan false, runnya sama dengan false. Oke, seperti ini. Nah, maka kita buat di sini $username ya, kemudian post ya, post. Oke, nah ini username, kemudian ini password, ini juga password, username, password. Kemudian kita buat this user login ya, library kita panggil, ambil login user ya, login usernya.
login ya. Login ini kita ganti dengan username. Jadi kita ambil function login ini, maksudnya function login dari library ini ya, user login. Nah yang ini, oke, bisa kopas aja. Kemudian tambahkan ke out. Nah masukkan sini. Oke, password ya. Nah oke, itu. Jika tidak, nanti bisa tambahkan di sini. Oke, nah oke, refresh. Login user, out login user. Oke, mungkin ini true ya, true. Oke, nah true ya, bukan false. Nah jika passwordnya betul, ini kan admin tuh di login di sini. Nah ini kan admin. Nah ini apa? Oke, admin ya, kita login sebagai admin. Kita coba admin. Nah maka kalau berhasil dia akan langsung ke halaman admin. Nah kita ke halaman admin. Nah jadi kalau salah, misalnya admin, saya salahkan passwordnya, login. Nah dia nggak bisa ya, harusnya muncul pesan di atas ini. Jadi kita buat pesan ya, kita buat pesan di atas ini, pesan gagal login ya. Nah, kita ke login user ya teman-teman, ke login user, login user ya. Nah jadi kita munculkan pesan di atas ini, di atas form open ya, di atas form open teman-teman coba pesan. Nah jadi di sini kita buat validation error dulu, echo ya, validation errors ya, seperti ini. Nah oke, validation error itu ada koma, ini juga seperti ini, kemudian titik koma di sini ya. Nah ini desainnya kita ambil dari sini aja, dari template ya. Nah ini template tadi. Nah kemudian kita cari tuh elemen general ya, general, mana pesan error. Nah ini alert. Jadi kita gunakan ini yang gagal login, kita ambil alert ini, loopback source, ambil alert ini aja, F ya. Nah alert, dan warning, alert preview, warning, alert preview. Nah ambil ini mulai dari div ini sampai alert H5 ya, kita paste di dalam ini. Oke, kemudian di dalam ini itu penutup div-nya, penutup div ini. Oke, nah oke, kita coba ini jika passwordnya kosong ya. Oke, saya kosongkan. Nah ini ya, muncul alert password harus diisi, username harus diisi. Oke, seperti itu. Kemudian untuk error lagi ya, untuk error, pesan error. Nah jadi kita bedakan ya di sini. If, tambahkan di sini if. Nah kita gunakan session ya, session, memanfaatkan session set user data, session flash data underscores flash. Nah set flash data. Nah jadi bukan set ya, tapi flash data aja. Nah oke, ini tutup. Nah ini, nah nama pesannya di sini. Bentar, di user login. Jadi pesannya kita ganti dengan username atau password salah. Jadi warna merah nanti ya. Jadi kita gunakan di sini error aja, error ya. Error. Oke, nah jadi di sini di vlogin user. Nah ini juga error ya. Nah kemudian di sini kita munculkan echo, kutip 2 titik koma, kemudian echo lagi, echo
Nah, ini sysflash data error ya, sysflash data error di dalam ini koma. Nah, di sini echo. Nah, kemudian ini ada titik koma. Oke, nah ini kita isi dengan ini ya. Nanti kita ambil pesan, nah yang warna merah ini, alert ini ya. Nah, div sampai alert. Oke, kita paste di sini. Kemudian penutup div, saya kopas aja yang ini. Nah, gitu. Nah, session name harus diisi. Oke. Nah, ini udah oke ya. Forms resubmit. Oke. Nah, di sini misalnya saya errorkan ya, salahkan. Nah, maka akan muncul username atau password salah. Oke, begitu ya teman-teman caranya. Lanjut. Kemudian untuk apa lagi? Untuk nah gini, ini kan kita udah proteksi itu halamannya, tapi saat kita akses admin gini, admin. Ini kan untuk login aja dulu ya. Nah, saat kita akses admin seperti ini. Nah, maka dia itu tetap bisa ya, walaupun kita udah nggak login. Oke, sekarang ini saya perbaiki dulu. Harusnya, oh ya, ini nggak perlu kita pakai else ya, sini. Karena kalau kita pakai else, ini else-nya kita hapus aja. Nah, kita di luar else aja ya, yang ini. Karena kalau kita pakai else, nanti nggak bisa. Nah, bawa ini ya. Kalau kita nggak pakai else, nanti kita gini kan, dia nggak jalan seperti tadi errornya. Oke, maksudnya gini, saya ulangi lagi. Nah, ini kan kita pakai else tuh. Saat kita, nah kita kan ini login user ya. Nah, ini saya salahkan. Nah, saya back ya. Nah, maka ada form resubmit. Oke, jadi untuk menghindari ini, else-nya kita hapus aja. Jadi kita di luar else. Oke, nah seperti ini. Oke, refresh. Oke, admin ya seperti ini. Nah, oke. Nah, ini. Jadi, walaupun kita udah logout ya, nanti anggap aja kita udah nggak logout, sedang logout ini. Jadi saat kita akses halaman admin, itu tetap bisa ya. Nah, jadi kita untuk menghindari ini, memproteksi halaman ini, jadi teman-teman harus buat sebuah function lagi di library, di sini, share library. Nah, maksudnya ini function proteksi halaman ya. Untuk cek loginnya, apakah dia sudah login atau belum ya. Public function login ya. Login. Login, cek login ya, cek login. Atau proteksi ya. Oke, mungkin saya ganti dengan proteksi aja. Proteksi halaman. Proteksi halaman. Oke, gini aja. Di proteksi halaman ya nama fungsinya. Atau proteksi. Proteksi halaman aja biar mudah bahasanya gitu. Nah, jadi ini kita manfaatkan sessionnya if jika ya this ci session user data username-nya. Nah, saya kopas. Jadi ci user data ini bukan set ya, tapi username aja. Username. Nah, username itu buka kurung sama dengan kosong ya. Maka kita munculkan pesan error seperti ini. Sysflash data error. Anda belum login. Oke. Ya. Anda belum login. Nah, jika udah login, else
Jika dia udah login, maka nah ini kita redirect ya ke halaman user login. Nah, jika dia udah login, kita redirect aja halamannya ke admin ya, admin. Oke, seperti itu. Jika udah login, oh nggak usah, kita nggak perlu pakai ini. Nggak perlu pakai ini ya. Kita nggak perlu pakai ini redirect admin. Saatnya nanti dia akan redirect lagi, oke. Hanya seperti ini aja, ya. Nah, redirect, oke. Nah, jadi proteksi halaman ini kita taruh di mana? Jadi teman-teman taruh di ini masih bisa ya. Oke, jadi kita buat satu buah function lagi, public function untuk logout. Public function logout ya, logout. Nah, public function untuk logout lah ya. Untuk logout. Nah, logout ini kita cukup unset dat. Nah, ini kopas semua. Nah, ini paste di sini. Kemudian ini redirect. Nah, tapi ini teman-teman hapus. Ini hapus ya semua. Ini hapus. Ini juga hapus. Ini hapus. Nah, setnya ganti dengan unset ya. Unset. Oke. Gitu. Setnya ganti dengan unset. Kemudian kita buat flash data. Flash data. Nah, flash datanya flash data untuk pesan ya. Ini pesan. Anda berhasil logout ya. Logout. Kayak gini aja. Anda belum login. Kayak pesannya jadi gini aja. Oke, sekarang kita ke proteksi halaman. Ya teman-teman, kita ke proteksi halaman. Jadi untuk memproteksi halaman, ya. Jadi teman-teman cukup ke view. Nah, kita proteksi wrapper ya. Di wrapper kita proteksi view wrapper itu backend ya. Nah, kita taruh di atas ini. Ya, jadi kita lakukan pengecekan this. Gunakan this, kemudian ada nama library user login ya. Nah, kemudian proteksi ya, proteksi halaman ya. Nah, seperti ini ya, proteksi halaman. Oke, coba kita ke admin. Ini masih bisa ya, karena kita udah dalam keadaan login tadi. Oke, saya coba logoutkan dulu. Out ya, kita buat logout lagi di sini di autentifikasi out. Nah, public function logout user ya, logout user. Kemudian ini tutup kurung, buka kurung, dalamnya this user login ya, user login. Kemudian ada namanya logout ya, logout. Oke. Nah, oke. Jadi kita buat logoutnya di sini. Kita aktifkan logout ini. vnav backend ya, vnav backend itu ada namanya logout. vnav backend. Nah, ini logout. Nah, di href-nya kita isi. Kita panggil function logout ya, base URL. Kemudian ada out ya, out. Kemudian logout. Nah, gitu. Jadi kita panggil out ini ya, logout user ya, logout user. Oke, kita perbaiki lagi backend. Itu namanya di sini mana tadi? Kok udah hilang aja ya? vnav backend. Nah, ini logout. Nah, user. Oke. Saat kita logout ya, nanti kita butuh munculkan pesan di sini di vlogin.
Nah, kita buat lagi if-nya. Satu buah lagi di bawah. Ini pesan ya, pesan. Nah, ini ganti juga pesan. Tapi ini ganti alert. Ini ganti dengan ini. Alert sukses ya. Berarti ada di bawah, paling ini bawah. Oke. Nah, ini saya kopas paste di sini. Pesan ya, pesan. Atau sukses. Sukses ya. Oke, nah saat kita logout. Nah, ini saya refresh dulu. Saat kita logout. Oh ya, logout user. Bentar. Logout user. Sepertinya ada yang salah. Logout user. Oh ya, kayaknya ada yang salah di sini. V backend. Nah ini nggak pakai tanda itu ya. Oke, kita sini lagi. Oke, logout. Nah, sukses, Anda berhasil logout. Nah, saat kita akses, kan udah kita kasih proteksi itu di sini. Di wrapper backend-nya, kita kasih proteksi itu. Nah, oke, coba kita akses. Admin. Nah, maka kalau Anda belum login katanya. Nah, kalau kita sudah login, walaupun kan kita balik lagi ke sini, kan kita belum ngencet logout tuh. Kita bisa juga langsung adminnya sini. Nah, juga seperti itu. Saat kita logout, admin. Nah, kita nggak bisa lagi akses ya. Oke, jadi halamannya sudah terproteksi. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.